baik dalam makom tasawuf, tauhid, itu diperhatikan sekali, yaitu ikatan hakikat antara diri kita dengan Allah. Pelaksanaan hakikat ini yang harus menjadi perhatian kita. Jangan kita berpikir kepada apa yang dilaksanakan, tapi kita juga berpikir kiat-kiat melaksanakan suatu tajalli batin kepada Allah. Tajalli batin yang dimaksud adalah memperjalankan suatu hakikat, baik berupa kodrat rasa maupun pandangan, harus memiliki kiat-kiat yang harus diperhatikan. Contoh, dalam melakukan ma'rifah kepada Allah, ma'rifat terutama, ma'rifat ini kalau tidak diawali oleh ma'rifah, pengenalan, bagaimana kiat-kiat ma'rifahnya dan pengenalan terhadap wujud-wujud yang diamalkan, nanti yang membuat persoalan yang selalu dihadapi oleh pencari-pencari mukharabun, pencari-pencari Tuhan yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengalami benturan tentang bermakrifat, selalu mengalami benturan bermakrifat kepada Allah. Ada yang beralasan kadang dapat, kadang tidak, kadang hilang rasa, kadang tidak. Ada juga yang mengalami tidak mengerti dengan apa yang dialami tadi. Hanya melihat ana, melihat itu, melihat ini, melihat itu. Merasakan ana, merasakan ini, merasakan itu, merasakan itu. Tapi tujuan kiat daripada ini adalah ma'rifat kepada Allah ditentukan dua perkara, yaitu berdirinya diri batin dengan pandangan batin. Diri batin dan pandangan batin itu wajib kita miliki. Diri batin yang dikatakan diri batin, diri yang tidak berusul di muka bumi ini, yaitu diri yang dulu tiada, sekarang ada, dan kembali nanti tiada. Diri hakikat yang tiada ini dengan pandangan ma'rifatnya Allah yang akan disaksikan. Jadi kalau kita mendirikan pensaksian terhadap sesuatu ma'rifat, jangan kita menjadi pelaku ma'rifat, tapi menjadilah pelaku saksi dalam ma'rifat. Artinya kita menyaksikan pandangan menuju sesuatu yang ada hanya ainul basir, hanya sebuah pandangan rahasia. Jadi kita mutlak memang harus berpihak ke wujud yang dikatakan basirun, ainul basirah. Ain ini harus hidup, ada ruhnya. Ruh pandangan ini yang dikatakan ainul basirah. Kalau pandangan kita belum ada ruhnya atau belum hayat, maka kita merasakan kita yang memandang. Inilah kegagalan tadi. Pandangan tetap melihat kepada pandangan apa yang dia pandang sesuai makom belajarnya, makom tauhid atau makom ma'rifatnya.
Nah, kita contohkan sebuah perumpamaan sekelompok pengurus masjid mengundang seorang ulama untuk mengadakan pengajian di masjidnya. Tiba-tiba begitu ulama sudah datang, hujan turun, pengurus dan masyarakat tidak sempat datang karena hujan. Tiba-tiba pengurus masjid menyuruh anaknya, coba kamu lihat di situ, siapa yang ada di situ? Sudah ada enggak ulamanya? Begitu dia datang, anak itu tadi pakai payung, dia hujan-hujan, dia lihat. Balik dia pulang, dia tanya, dia bilang, tidak ada satu pun di situ kecuali ulama itu, ayah. Benar-benar tidak ada satu orang pun, tidak, kecuali ulama itu. Kenapa anak itu tidak bisa mengatakan kecuali saya yang melihat? Karena dia sudah berpihak kepada pandangannya. Nah, kalau ini ainul basirah, betul-betul kita sudah memiliki pandangan hayat, kekuatan mata batin tadi, tentu dengan adanya kodrat menciptakan, kodrat mendirikan diri batin. Mana diri batin? Batiniyah kalau terlihat, batin hayat, batinu adalah diri yang batin. Disinilah kita memiliki yaitu sebuah pandangan, yaitu dinamakan ainul basirah. Jadi kalau dalam melaksanakan suatu makrifat, kita tidak boleh memakai perasaan seseorang atau satu orang yang sedang bermakrifat, tetapi menjadilah kamu saksi dari makrifat yang sedang terjadi. Jangan memunculkan diri, tidak akan sampai kalau dirimu ada di situ. Karena ma'rifatullah, pandangan itu sudah milik Allah. Kita bersaksi bahwasanya kita melihat, menyaksikan Allah melihat apa yang ditujukan dalam sebuah amal. Makanya dikatakan diri batin. Kalau diri batin bukan diri kita. Diri batin adalah diri hakikat yang diwujudkan. Asal diri dari awal tidak terlihat. Inilah kita, nuraninya, rohani, rabbaninya, semua itu adalah batinnya Allah. Tapi jangan kita merasa wujud di situ. Jadi dalam menjalankan makrifat, memandang itu, jangan sekali-kali merasa kita memandang atau mengamalkan, tapi perjalankanlah pandanganmu dengan kodrat batin. Siapa diri batin? Itu yang dikatakan diri hakikat. Dan tidak perlu juga diri hakikat itu menjadi suatu pensaksian, tetapi menjadi suatu kodrat yang berpedoman menjadi sebuah pandangan. Inilah ainul basirah di tingkat basirun. Makanya di mata kita ini ada 3 kodrat. Secara zahir syariatnya ada warna bola mata kita putih. Di bola mata putih itu ada yang hitam. Di antara putih dan hitam itu ada yang bening. Basar basirun ainul basirah. Berarti sebelum kudsi Allah atau kekuasaan Allah berupa pandangan tadi memandang kepada wujud yang mau dipandang, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang diharapkan dalam tajalli pandangnya. Jadi jangan sekali-kali kita merasa mengamalkan atau merasa menyaksikan atau merasa berbuat, tetapi yakinilah hanya dengan hakikat batin dawamu zikri,
tidak ada lagi ingatan kemanusiaan, melainkan bertajalinya pandangan kepada wujud yang disaksikan. Hanya sebuah pensaksian, dan yang disaksikan adalah pandangan menuju kepada wujud yang dipandang. Hanya boleh maju, hanya pandangan. Jangan membawa diri dalam merasakan punya diri, apalagi mengaku mengamalkan dengan diri. Ini kepada hukum ma'rifatnya sudah tidak ketemu. Kalau kita merasa, jadi inilah yang selalu saya sampaikan. Bukan karena ketinggian sebuah ilmu dan bukan juga buat kerendahan sebuah paham, tetapi penyalahgunaan kodrat dalam melaksanakan suatu kodrat. Kita melaksanakan pandangan, tapi kita muncul memandang ini. Biarkan pensaksian itu dilakukan oleh pandangan, dan pandangan menyaksikan yang melihat. Berarti kita hanya menghadirkan sebuah pandangan. Karena kita merasa memandang, akhirnya kita datang merasa mampu. Kadangkala kita merasa tidak mampu. Kenapa? Karena di situ tidak ada kalam-kalam kemanusiaan. Dalam mengamalkan ma'rifat kepada Allah, hanya kodrat Allah itulah sendiri yang bisa menghadapinya. Tentunya kalau dengan berma'rifat, bersaksi akan diri, berma'rifat akan Allah. Bagaimana Allah mengadakan berma'rifat dalam hajat kita dan bersaksi kita Allah melihat, maka dikatakan ini adalah memandang. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan dan merasa melakukan, tapi munculkanlah sebuah pandangan batin dengan diri yang batin. Pandangan batin dengan diri batin adalah kunci ma'rifatullah. Kunci ma'rifatullah itu adalah diri batin dan pandangan batin. Kalau kita belum memahami apa yang dikatakan diri batin dan pandangan batin, maka kita akan sering mendapatkan benturan, sering mendapatkan suatu gangguan dalam menghayati dan kebingungan dalam menerjemahkan makna. Kenapa? Karena manusiawi kita itu sudah maju. Merasa kita yang mengamalkan, merasa kita yang melihat. Tapi perlihatkanlah, tatap dan lihatlah pandanganmu menuju apa yang akan kamu pandang. Meskipun ada di 7 lapis batin, kalau pandangan yang mencari dengan kodratnya, ruh dari pandangan ainul basiruh, tidak ada kesulitan oleh kodrat Allah kepada Allah. Tajalli membutuhkan pandangan dan kodrat, termasuk diri batin. Makanya sering kita sampaikan dalam pemahaman di tasawuf atau tauhid, duduk Adam beribadah Muhammad, nyata Allah pada nyawa. Duduk Adam berzikir Muhammad, nyata kalam pada nyawa. Inilah yang dikatakan rumus ma'rifatullah, yaitu berdirinya diri batin dengan pandangan batin. Kalau diri batin sudah berdiri dengan pandangan batin, maka ijab akan terbuka, dinding akan terbuka, tauhid ghaibiyah kita akan naik, maka Allah akan buka tajalinya. Bagaimana kita bisa sampai?
Tapi kalau kita tidak menjadi sebuah pandangan dan dengan kekuatan diri batin, pandangan batin, berarti belum masuk ke dalam konsep ketuhanan. Ini yang dikatakan batinul batin, mendirikan batin dalam batin menuju wujud batin kepada Allah. Kenapa? Karena tajalli kita dengan Allah itu adalah batin. Tajalli sirullah, tajalli Allah, baik berupa wujud itu diperjalankan oleh batin. Jadi untuk itu para hadirin dan jamaah para hamba Allah, mari kita tingkatkan kualitas pemahaman kodrat. Tadabbur diri kita harus ditingkatkan. Tadabbur diri kita harus ditingkatkan sehingga tercapai marwah ma'rifatullah. Tidak ada ma'rifatullah bagi orang yang tidak memiliki hakikat, pandangan dan diri yang hakikat. Itu yang dikatakan diri batin dan pandangan batin. Memandang dengan batin, mata batin dalam diri batin, inilah yang dikaji usul diri dulu. Mana nurani dalam dalam wakat jasad, mana zat Allah dalam tumpangan rohani, mana batin Allah dalam tumpangan hayat atau hidup atau nyawa. Dan bagaimana memunculkan bola mata ma'rifat dinamakan kabir, dan bola mata Tuhan diri disebut dengan ain, penglihatan. Kita harus hijrah dalam berkodrat. Jadi kalau kita merasa memandang dengan diri kita, maka diri kita inilah yang menjadi masalah besar. Apa masalah besarnya? Karena sudah ada kata-kata kita atau saya. Tapi kalau kita sudah bisa la maujudun illallah, la maujudun, segala maujud menjadi batin, la maujudun, itu makanya kita akan bisa melaksanakan hakikat ilahiyah, hakikat ma'rifatullah. Yang ma'rifatullah yang mengenal Allah, sifatullah fil izzatullah. Berarti kodratnya harus disiapkan dulu, jangan kajinya dibahas, kajinya dijalankan, amalannya dilakukan, zikirnya didirikan, tapi kodratnya tidak diijrahkan. Akhirnya semua amalan itu hajarah, bukan hijrah. Bagaimana kita bisa mengatakan zikrullah itu nikmat kalau kita merasa berzikir? Bagaimana yang mengatakan bertemu Allah itu bermuka syafah itu nikmat, rezeki yang besar, kalau yang bertemu itu bukan diri batin? Seperti yang pernah saya sampaikan, lebih baik kita laksanakan dulu bagaimana mentadabbur diri ini dengan baik, sehingga mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Kita lakukan pemahaman kaji, pengenalan semua kaji, bukan pengenalan semua kaji, tapi mengenal Allah dalam kaji. Siapa yang mengenal Allah? Disiapkanlah kodrat ma'rifatullah, yaitu kodrat batini, batinu wal batiniyah. Inilah diri batin dengan mata batin, ainul basir. Maka dikatakan absarahu wa huwa latiful khabir. Absarahu, bagaimana bisa kita
mengenal keakuan Allah. Bagaimana kita berdiri di dalam kekabirannya Allah kalau kita masih membawa pemahaman kedirian manusia, tapi kita tidak merasa sebuah diri yang dimiliki oleh Allah, tidak merasa sebuah diri yang dimiliki oleh Allah, tetapi merasa sebuah diri manusia berkapasitas umat berma'rifatullah. Ini namanya sudah tidak cocok dengan kodratnya. Sama seperti si pungguk merindukan bulan. Tapi kalau kita sudah bisa memenuhi mana yang dikatakan diri-diri batin, berkodrat diri batin dalam pandangan batin, baru kita bisa mengatakan ma'rifatullah, menuju sebuah wujud yang disirkan oleh Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita berwawasan mendirikan diri batin dan pandangan batin, maka tercapailah wujud ma'rifatullah yang dimaksud. Bukan karena kajian itu tinggi, bukan juga karena kajian itu berat, tapi nafsu dan akalmu yang sedang bergejolak. Ketidakmampuan akal dan nafsu bukanlah sebuah bersyukur kita kalau susah. Kenapa dia tidak mampu? Kita harus bersyukur. Kalau dia mampu akal dan nafsu tadi, itu yang kita takutkan kekufurannya. Maka jangan kafirkan dirimu, jangan hinakan dirimu dengan akal dan nafsumu yang mengeluh. Ingat, kamu adalah jaminan kebahagiaan akhirat dari keluargamu. Maka berjuanglah dalam kenyataan Allah, bertajalilah dalam sebuah kajian. Jangan kajinya bertajali tapi diri tidak bertajali. Memperjalankan itu mengandung tauhid, tafrid dan tajrid. Berhubungan, merasakan dan mengalami, tapi kita harus berbekal kodrat.